Salam jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Rabu 24 Januari 2024. Peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Siapkan tanah hati yang subur untuk benih sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Panggilan Santo Fransiskus untuk menjadi imam adalah berkat campur tangan dari rencana Tuhan. Orang tua Santo Fransiskus sesungguhnya tidak setuju dengan keputusan Santo Fransiskus untuk menjadi imam. Namun berhadapan dengan keputusannya yang mengikuti suara Tuhan tersebut, orang tua Santo Fransiskus tak berdaya untuk membatalkan rencana Tuhan atas diri anak mereka itu. Santo Fransiskus kemudian ditabiskan menjadi imam. Sebagai imam Tuhan, ia dengan penuh semangat membaktikan dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman. Karyanya dalam penyebaran iman dan juga dirinya tampaknya terancam gagal karena harus menemui banyak rintangan dan ancaman. Namun itu tidak harus menggagalkan rencananya untuk penyebaran iman. Ia coba menggunakan cara lain untuk penyebaran ajaran iman yang benar. Ia menulis ajaran iman itu di pamflet dan meletakkannya pada tiang-tiang dan dinding-dinding di seluruh kota Paris. Dan justru dengan cara ini telah membawa hasil yang gemilang dan dalam waktu yang singkat telah membawa banyak orang bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Melihat keberhasilannya itu, Santo Fransiskus kemudian dipilih dan ditabiskan menjadi uskup. Sebagai uskup, ia menaruh perhatian yang sangat besar pada perkembangan iman umat. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang bijaksana, ramah dan sangat menyayangi umatnya. Khotbahnya sebagai satu bentuk penyebaran iman, sungguh-sungguh hidup, meneguhkan, menguatkan, menghibur, mendamaikan, dan mempersatukan umat. Justru kekuatan khotbahnya yang terinspirasi pada kitab suci itulah yang telah memampukan dia untuk membawa pertobatan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajari kita perumpamaan tentang penabur, benih dan tanah. Penabur adalah Tuhan Yesus sendiri, benih adalah sabdanya, dan tanah adalah hati kita manusia. Tuhan Yesus sebagai penabur telah menaburkan benih sabdanya ke dalam tanah hati kita dan mengharapkan agar benih sabdanya itu dapat hidup, berkembang dan menghasilkan buah berlimpah. Namun hal ini sangat tergantung pada kondisi tanah hati kita manusia, karena pada dasarnya ada dua macam tanah hati kita manusia, yakni tanah yang subur dan tanah yang gersang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan tanah hati kita yang subur untuk proses pertumbuhan dan perkembangan benih sabda Allah yang ditaburkan Allah kepada kita dalam hidup panggilan kita ini. Mari dengan benih sabda Tuhan itu kita menghidupi panggilan hidup kita ini secara baik dan benar dan menjadi pelaku dan pelaksana dari benih sabda Tuhan yang hidup. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.